Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'du. Para ustadz dan para santri di Raudhatul Ulum Suramadu, alhamdulillah umat Islam di Indonesia memang mayoritas 85%, sekitar angka itu sejak dulu. Tapi dari mayoritas umat Islam yang menjadi santri tidak banyak. Yang menjadi santri antara sekitar 4 juta orang dari sekitar 250 juta. Sekali lagi, yang menjadi santri tidak banyak, hanya sekian persen. Tapi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak pernah ada puncaknya untuk senantiasa kita haturkan kepada Allah, bahwa kita menjadi bagian dari 4 juta itu, dari 200 sekian juta lebih. Alhamdulillah, Allah tunjukkan dalam hati kita menjadi santri. Allah arahkan kaki kita bergerak ke pesantren, berguru kepada para kiai, dan seterusnya. Awal mula, kebetulan saya tahu sejarahnya, kebetulan saya tahu dari dua sisi. Di Malang ada seorang Gus namanya Gus Torik di Pondok Banjarjo. Beliau masih kerabat dengan saya. Kata orang Madura, telopopoh, ya, 3 pupu Gus Torik. Saat itu pada kampanye tahun 2014, Pak Jokowi mencalonkan presiden. Pak Jokowi datang ke tempatnya Gus Torik, lalu Gus Torik meminta kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri. Lalu Pak Jokowi menandatangani itu, menyepakati. Dan ternyata betul Pak Jokowi terpilih jadi presiden. Ketika Pak Jokowi mau merealisasikan janji itu, kebetulan saya berada di NU Surabaya. Di NU Surabaya sejak tahun 2010 itu dinaikkan, diangkat sebuah sejarah tentang peristiwa besar yang dialami oleh para kiai, yakni setelah Pak Karno mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu, ternyata setelah mengumandangkan kemerdekaan, proklamasi itu, tentara sekutu mau menyerang lagi. Namanya Nica, ya, Netherlands Indies. Ya, jadi mereka mau datang, mau menyerang lagi. Maka saat itu Pak Karno menulis surat kepada Mbah Hashim. Bagaimana hukum mempertahankan kemerdekaan? Surat itu kecil, ya, dikirim kepada Mbah Hashim. Kiai Hashim menulis surat yang disebut dengan fatwa jihad. Fatwa jihad itu beliau tulis, beliau kirim ke Pak Karno, bahwa membela negara yang merdeka wajib hukumnya. Orang yang wafat dihukumi mati syahid. Kemudian orang yang bersekongkol dengan penjajah dianggap pengkhianat. Itu isi fatwa jihad. Lalu dikirim ke Pak Karno. Setelah itu Kiai Hashim mengumpulkan konsul-konsul NU. Kalau sekarang namanya PWNU. Lalu dikumpulkan di Jalan Bubutan, dikumpulkan di Surabaya, yang hari ini menjadi kantor NU Surabaya. Insyaallah kapan-kapan santri nanti saya bawa ke sana. Disitulah Kiai Hashim berkumpul dengan para kiai. Lalu pada tanggal 21 dan 22 Oktober
mencetuskan yang namanya resolusi jihad, kewajiban membela tanah air. Sehingga kemudian resolusi jihad itu keluarnya tanggal 22 Oktober, hari ini. Ini kemudian diseminarkan berkali-kali, diangkat dalam topik diskusi-diskusi. Akhirnya kemudian sejarah itu betul-betul ada. Sejarah ini benar-benar ada. Maka sampailah kabar ini kepada saat itu Ketua NU Kiai Said Agil, Ketua NU yang sebelum Gus Yahya ini. Maka ketika Pak Jokowi mau merealisasikan Hari Santri yang rencananya tanggal 1 Muharram, tidak disetujui oleh Kiai Said. Loh jangan, tanggal 1 Muharram itu hari tahun baru Islam, tidak ada kaitan dengan santri. Yang ada kaitan dengan santri adalah 22 Oktober. Lalu beliau ceritakan, beliau kisahkan itu. Akhirnya betul, Presiden kita saat itu kemudian menepati janjinya dan menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tidak hanya cukup sebagai Hari Santri yang kita peringati, alhamdulillah negara kita sudah mengakui keberadaan pesantren. Undang-undang pesantren sudah menjadi undang-undang resmi di negara kita. Di beberapa pesantren sudah ada ma'had ali yang sama seperti orang kuliah. Di Madura ada pondok Kiai Zubair yang beliau dirikan, Nurul Khalil, ada ma'had ali jurusan muamalah fikih, ya, muamalah ekonomi syariah. Ada juga di beberapa pesantren yang lain, bahkan seperti Lirboyo sudah S2, sudah diakui. Juga di pondok di Sukorejo, Kiai As'ad juga sudah S2. Maka sekali lagi, ini adalah anugerah besar dari Allah. Meskipun kita santri ini jumlahnya tidak banyak, tetapi atas perjuangan dahulu para kiai kita, para ulama kita mempertahankan NKRI, maka kemudian kita hari ini pun oleh Allah diberi kenikmatan untuk menjadi santri saklawase, menjadi santri selamanya, yakni santri yang kemudian beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan hidup rukun, damai, tentram di negeri Indonesia. Dari saya cukup sekian. Kalau saya masih kuat, tetapi ustadznya ini sudah kepanasan dari tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.